Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Vini di pertemuan kedua untuk mata kuliah pengambilan keputusan strategis berbasis sistem di rumah sakit. Dan kita untuk minggu kedua ini topik bahasan kita adalah tentang prinsip-prinsip manajemen strategis dan tentang manajemen perubahan. Sekarang kita akan mulai. Kita awali dengan pengertian tentang strategi. Menurut Fred R. David, strategi adalah sebuah seni dan pengetahuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya atau tujuannya. Dan ada juga Hanger dan Whelan yang mendefinisikan strategi adalah sebuah rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya untuk jangka pendek, tapi strategi disusun untuk kebutuhan jangka panjang untuk mencapai visi organisasi. Nah, berikutnya ada dimensi keputusan strategis. Masalah strategis memerlukan keputusan dari manajemen puncak. Di sini artinya bahwa untuk memutuskan sebuah keputusan manajemen strategi, maka dibutuhkan keputusan dari para pemegang kekuasaan di dalam organisasi itu, baik direksi maupun komisaris maupun para pemegang saham. Oleh karena itu, sebuah keputusan tentang membuat manajemen strategis tidak dapat diputuskan oleh dalam level manajerial saja. Berikutnya, masalah strategis memerlukan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Di sini yang terlibat sangat banyak sekali dalam keputusan strategis perusahaan. Tidak hanya SDM, tapi juga ada aset-aset fisik atau dana yang harus dialihkan dari sumber-sumber internal maupun sumber dana yang berasal dari eksternal. Nah, oleh karena itu masalah strategis ini melibatkan banyak sekali komponen sehingga tidak bisa serta-merta diputuskan begitu saja. Jadi harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Berikutnya, masalah strategis sering kali mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Keputusan strategis biasanya membuat perusahaan memiliki komitmen dalam jangka yang panjang, biasanya kurang lebih 5 tahun. Jadi karena yang terlibat banyak di dalam keputusan ini, maka akan berdampak untuk banyak pula hal di dalam sebuah organisasi, baik itu SDM, bagian pemasaran maupun keuangan, atau apapun itu dalam komponen sebuah organisasi akan terdampak dengan keputusan jangka panjang ini. Masalah strategis berorientasi juga kepada masa depan, karena tentu saja kita mengambil sebuah keputusan strategis karena terjadi sesuatu di masa lalu yang mungkin kita anggap tidak pada tempatnya. Oleh karena itu diperbaiki dengan mempertimbangkan segala masukan, dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, untuk menuju sebuah masa depan yang lebih baik bagi perusahaan. Berikutnya, masalah strategis biasanya memiliki konsekuensi multifungsi atau multibisnis. Keputusan strategis memiliki implikasi yang rumit terhadap hampir seluruh bidang perusahaan. Jadi yang terlibat di sini itu banyak sekali divisi. Jadi tidak hanya satu divisi, melainkan seluruh komponen dalam sebuah organisasi terlibat dalam keputusan strategis ini. Dan konsekuensinya juga tentu saja dirasakan oleh seluruh divisi atau komponen yang ada dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, masalah strategis memerlukan pertimbangan atas lingkungan eksternal dari perusahaan. Jadi perubahan-perubahan itu ada di mana saja, bisa jadi di dalam perusahaan, bisa jadi datang dari luar perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer atau sebuah manajemen dalam satu organisasi harus sangat peka dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dari lingkungan eksternal, karena otomatis perubahan-perubahan tersebut akan sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi manajemen dalam organisasi kita. Berikut ini adalah elemen dari manajemen strategik itu sendiri. Di gambar ini ada manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Mungkin saja di perusahaan-perusahaan yang lain atau organisasi-organisasi yang berbeda memiliki komponen lebih banyak dari ini. Jadi elemennya tidak hanya operasional, SDM, pemasaran, keuangan, tapi mungkin ada komponen-komponen lain.
sehingga seluruh komponen itu melebur menjadi satu, sehingga terbentuklah sebuah manajemen strategik untuk kepentingan jangka panjang bagi organisasi untuk mendapatkan atau untuk mencapai visi misi mereka. Model rencana strategis antar bidang. Di sini bisa dilihat bahwa rencana strategis dari divisi sumber daya informasi, dari divisi sumber daya pemasaran, sumber daya manufaktur, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, seluruhnya terkoneksi satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada satu divisi pun yang tidak terhubung satu sama lain. Inilah sebuah keputusan manajemen strategik dibuat, di mana mereka tidak boleh terpisah-pisah. Tidak ada satu divisi pun yang boleh membuat sebuah keputusan strategi sendiri yang hanya menguntungkan divisi mereka saja, tapi mereka harus terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga yang tercapai tidak hanya visi dari satu divisi saja, tapi visi dari perusahaan tersebut. Mengapa manajemen strategi itu penting? Karena manajemen strategi memberi arah dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai banyak pihak dengan mempertimbangkan banyak hal, mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Selain itu, yang terakhir yang paling penting adalah manajemen strategis membuat pekerjaan kita semuanya, seluruh komponen dalam organisasi tersebut menjadi efektif dan efisien. Proses manajemen strategik ada 5 tahapan di sini yang terlihat. Yang pertama adalah menetapkan visi dan misi organisasi. Dan dalam proses ini bisa saja terjadi perbaikan apabila perlu dalam kurun waktu berkala. Misalnya dalam 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali bisa diadakan evaluasi apakah visi misi dari perusahaan atau organisasi tersebut perlu berubah atau tidak. Selama masih sebuah visi misi masih bisa dipertahankan atau paling tidak untuk tahun-tahun ke depan visi misinya masih sama, tentu saja tidak memerlukan adanya perubahan. Tapi kalau ada perubahan, it's gonna be fine. Yang kedua, menetapkan tujuan. Setelah kita memiliki visi misi, otomatis kita akan menetapkan tujuan. Apa sih arah dari perusahaan itu? Apa sih arah dari apa yang sedang kita lakukan sekarang? Dan tujuan ini pun bisa juga berubah selagi perlu. Nah, setelah itu kita masuk dalam tahap menyusun strategi untuk mencapai tujuan dari visi misi perusahaan tersebut. Namun, sebelum menyusun strategi ini kita akan mempertimbangkan banyak sekali hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jadi di sini analisa kita sebagai seorang manajer terhadap lingkungan sangat dibutuhkan, sangat penting, apalagi daya forecasting kita atau memprediksi tentang masa depan, juga belajar dari histori yang terjadi di masa lalu, maka kita akan membuat sebuah atau menyusun strategi yang paling tepat untuk perusahaan tempat kita bekerja. Implementasi dan eksekutif strategi adalah langkah berikutnya, dan implementasi dan eksekutif strategi ini juga tetap saja bisa berubah karena mungkin ada tren-tren baru yang muncul, mungkin ada budaya-budaya organisasi yang baru yang harus kita ikuti, yang berkembang dan sedang viral di masyarakat. Otomatis perubahan-perubahan ini harus kita ikuti supaya kita organisasi kita tetap up to date, tapi tetap tidak bergeser dari visi misi yang sudah dibentuk. Yang terakhir adalah evaluasi monitoring atau perbaikan, di mana di evaluasi monitoring ini kita melihat dengan kacamata yang lebih lebar apakah strategi yang sudah disusun ini sudah sangat tepat. Dan tentu saja ketika ada evaluasi berarti sudah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk dicobakan. Setelah itu baru kita mengevaluasi apabila ada hal yang harus diperbaiki, tentu saja harus diperbaiki. Apabila ada yang sudah bagus dan harus ditingkatkan, otomatis harus ditingkatkan. Oke, selanjutnya manajemen pengetahuan dan perubahan. Nah, ini yang harus menyertai seorang manajer ketika mereka berada di dalam sebuah tim yang menyusun manajemen strategik, di mana mereka harus mengetahui juga tentang manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi.
Dan perubahan tersebut dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. 3 definisi dasar mengenai manajemen perubahan. Nah, dalam manajemen perubahan, seorang manajer harus memiliki 3 tugas tersebut, 3 tugas dasar tersebut. Yang pertama adalah the task of managing change atau tugas mengelola perubahan. Jadi ini adalah tugas yang harus diemban seorang yang bekerja dalam manajemen perubahan. Yang kedua, a body of knowledge. Seorang manajer dalam manajemen perubahan, untuk mengelolanya kita memerlukan knowledge atau pengetahuan yang baik, yang bagus, atau kumpulan-kumpulan dari pengetahuan yang bisa memberikan kita masukan atau memberikan kita dijadikan tolok ukur dalam mengelola manajemen perubahan ini. Dan yang terakhir adalah an area of professional practice. Nah, wilayah praktek profesional ini harus dimiliki seorang manajer dalam manajemen perubahan untuk bisa belajar. Mereka mengetahui dalam ruang lingkup apa mereka harus menyelesaikan perubahan-perubahan tersebut, atau harus mengembangkan sebuah perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Tujuan dan manfaat. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tersebut tidak dapat berjalan lama. Jadi kita punya sebuah belief atau pakem bahwa ketika organisasi itu tidak memiliki perubahan, maka organisasi tersebut tidak memiliki warna, sehingga dia akan sangat mudah dihempas atau sangat mudah runtuh atau jatuh karena dia tidak memiliki perubahan, tidak mau mengikuti perubahan, tidak mau menciptakan perubahan yang positif. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Nah, di sini dituntut oleh orang-orang yang sangat peka terhadap perkembangan zaman, terhadap kemajuan teknologi, untuk berdiri sebagai di garda terdepan sebuah organisasi sebagai manajer pelaksana untuk bisa mengembangkan organisasi tersebut. Karena setiap orang pada saat ini berlomba-lomba untuk memajukan organisasinya dengan cara melalui teknologi. Karena itu yang teknologilah yang hal yang paling aman di sini untuk bisa digunakan dalam memperkenalkan organisasi kita ke orang lain atau ke masyarakat. Faktor untuk melakukan perubahan. Ada 2 faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain adalah konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah, dan lembaga keuangan. Dan faktor internal adalah antara lain karyawan, perubahan tujuan organisasi, kebijakan manajerial yang mungkin berubah-ubah, dan kemajuan teknologi. Tipe perubahan ada 3. Yang pertama adalah perubahan rutin yang mungkin terjadi secara berkala di perusahaan karena mungkin terjadinya sistem yang mungkin dilakukan selama 2 tahun, sehingga perubahan-perubahan rutin itu muncul setiap 2 tahun. Ada juga perubahan peningkatan. Nah, perubahan peningkatan ini perubahan yang terjadi karena adanya peningkatan yang terjadi dalam organisasi. Jadi misalnya kita meletakkan sebuah sistem baru, kemudian dari sistem yang baru kita luncurkan itu, maka timbullah perubahan-perubahan berarti berupa peningkatan-peningkatan yang positif. Nah, ada juga perubahan berupa inovasi atau perubahan inovatif. Ini perubahan yang terjadi karena adanya kreasi-kreasi inovasi dari para pemangku jabatan manajerial, sehingga ketika produk inovasi tersebut atau sebuah sistem inovasi tersebut diluncurkan, maka telah memberikan dampak kemajuan terhadap organisasi. Langkah-langkah manajemen perubahan. Pakar manajemen perubahan Sikar dalam 7 Keys to Successful Change tahun 1994 merumuskan 7 langkah perubahan dalam bentuk pertanyaan. Menurut Carr, pemimpin dan agen perubahan harus menemukan jawaban terhadap ke-7 pertanyaan tersebut demi keberhasilan perubahan.
7 langkah tersebut adalah yang pertama, establishing a sense of urgency. Jadi urgency adalah sebuah sesuatu yang urgent. Jadi ketika kita memunculkan sesuatu yang urgent, maka hal itu harus langsung ditanggapi, harus cepat direspon. Yang kedua ada forming a powerful guiding coalition. Jadi forming itu adalah seperti mengumpulkan kekuatan yang memacu mereka pada sebuah koalisi atau kerjasama antar divisi, sehingga ketika mereka bersatu antar divisi dalam perusahaan itu, maka mereka akan menguat, dan hal itu merupakan langkah besar dalam memulai sebuah perubahan. Creating and communicating a vision. Jadi sebuah visi dalam organisasi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Sebuah visi itu harus di-create, bagaimana cara untuk meraihnya juga harus dikomunikasikan antar divisi. Seperti yang tadi ada gambar bahwa setiap divisi harus terintegrasi, harus terhubung, maka dari itu setiap divisi harus berkomunikasi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat ada empowering other to act on the vision. Jadi sebuah visi itu juga tidak bisa kita lakukan sendirian sebagai seorang individu. Kita harus juga mentransfer energi kita kepada rekan-rekan kerja kita, supaya mereka juga memiliki kekuatan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kita membagikan kekuatan kita kepada mereka supaya mereka mau merespon terhadap perubahan-perubahan yang ada. Yang kelima, planning for and creating short-term wins. Nah, what is a short-term win? Short-term win adalah kemenangan dalam jangka pendek. Nah, ketika kita bicara kesuksesan jangka panjang, maka kesuksesan jangka panjang itu juga dibentuk oleh kesuksesan jangka pendek yang kita telah berhasil lalui. Jadi prestasi jangka panjang tentu saja adalah kumpulan dari prestasi-prestasi jangka pendek kita. Jadi memang manajemen perubahan, manajemen strategik itu kita bicara tentang masa depan untuk mencapai masa depan yang baik. Tapi untuk mencapai masa depan yang baik itu dibutuhkan langkah-langkah jangka pendek yang jitu, yang representatif, yang baik, yang super goal. Jadi mencapai tujuan yang kita inginkan per task. Jadi per tugas. Jadi ketika satu tugas dipenuhi dengan baik, maka kesuksesan jangka panjang akan terbentuk. Yang keenam, consolidating improvement and producing still more change. Jadi konsolidasi sebuah pengembangan dan tetap memproduksi sesuatu yang baru untuk sebuah perubahan itu masih sangat perlu dilakukan. Yang terakhir, institutionalizing new approach. Jadi sebuah pencapaian baru, sebuah target baru itu harus dibangun secara institusional. Sekali lagi, tidak bisa seorang karyawan bekerja sendiri, tapi mereka harus tetap bekerja bersama-sama dengan rekan-rekannya, dan oleh karena itu dibilang institutionalizing. Jadi mereka menjadi satu kesatuan institusi untuk mencapai tujuan yang baru. Nah, ketujuh hal ini yang nanti akan kita bahas di diskusi. Tolong sekali lagi dipelajari dengan baik, coba cari reference tentang 7 hal ini. Mungkin ada, kalian bisa, kalau dari penjelasan Ibu ada yang kurang, kalian bisa menambahkan. Dan kita akan bahas satu persatu, kita kupas satu persatu di pertemuan yang akan datang. Keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan. Nah, while we are being a manager of a institution, definitely kita perlu 5 keahlian ini. Sangat-sangat penting. Yang pertama adalah political skills, kemampuan berpolitik. Why do we need that? Kenapa kita perlu itu? Karena politik itu bukan politik-politik partai-partai itu ya, Nak ya. Politik itu maksudnya mempolitisasi situasi, mempolitisasi sebuah masalah, mempolitisasi sebuah perubahan. Nah, ketika kita menguasai ilmu political skill ini, maka kita akan bisa menjadi orang yang memain-mainkan perasaan, baik
penanam modal maupun direksi, dengan presentasi kita, dengan taktik strategi kita untuk mencapai tujuan organisasi, kita bisa menggait lebih banyak pasar, kita bisa dalam presentasi kita sangat memukau dengan istilah-istilah yang membuat mereka bersemangat. Nah, ini adalah political skill, sebuah kemampuan ketika kamu bisa mempolitisasi situasi supaya tujuannya adalah untuk membuat orang lain percaya kepada kita. Yang kedua, analytical skill. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, tentu saja analisa kita yang harus jalan di situ. Jadi sangat penting kita bisa kalau orang Jawa bilang metani. Metani itu kayak orang nyari kutu di rambut itu loh. Jadi kita menelaah satu persatu permasalahan, kita buka satu persatu supaya kelihatan semuanya. Dari situ kita tidak akan menjadi manajer yang mudah dikompor-komporin sama bawahan kita, tidak mudah menjadi manajer yang gampang sekali percaya pada laporan bawahan yang selalu baik-baik saja. Oh tidak, kita harus punya analytical skill yang mengkorelasikan antara apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sedang dihadapi sekarang, dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, business skill. Definitely, even though a hospital, rumah sakit tetap punya 80% untuk swasta ya, 80% tujuan komersial dan 20% tujuan sosial. Jadi rumah sakit pun adalah sebuah badan usaha yang targetnya adalah mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, you have to be a business person. Jadi otaknya harus otak bisnis. And then people skills. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk bisa memiliki kemampuan untuk memimpin anak buahnya, untuk mengkoordinasikan bawahan-bawahannya, untuk mengelola mereka supaya mereka bisa bekerja dalam tim dengan baik, memastikan mereka bisa bekerja sama, memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, people skill ini yang sangat perlu kalian miliki juga, karena sumber daya manusialah yang menggerakkan sebuah organisasi. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia itu sangat penting. Yang terakhir adalah system skills. Kita harus menjadi manusia-manusia yang patuh pada sistem, taat pada sistem, peka terhadap sistem-sistem yang baru. Nah, dengan tersistem ini, otomatis pekerjaan kita akan lebih tertata, lebih teratur, dan lebih dimudahkan. Karena sistem itu ada untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, kelima hal tersebut wajib dimiliki seorang leader dalam hal apapun, saya rasa. Meskipun leader di dalam keluarga pun harus memiliki kelima keahlian ini. Karena ketika kalian menguasai ini semua, kalian akan menjadi pemimpin yang komplit. Dan hal tersebut tidak pernah menjadi alasan bawaan lahir, tidak. Oh, dia lahir udah pintar ngomong, dia lahir udah pintar ngelobi, dia lahir udah pintar menganalisa. Oh, tidak seperti itu. Kelima hal ini sangat bisa dipelajari. Jadi apabila kalian merasa belum memiliki salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, you better try to learn more about this 5 skill. Karena ilmu ini tidak hanya perlu dalam mengembangkan sebuah manajemen strategik atau menguasai manajemen perubahan, tapi ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, it's about the process of change. Tadi sudah kita bahas sebelumnya juga, bahwa pada kondisi saat ini dan menuju kondisi yang diharapkan, tentu saja di situ ada masa transisi. Yang di sini ada ibu tulis dengan warna merah, berarti we have to paying more attention on this situation. Jadi ketika kondisi saat ini di mana keseimbangan yang terus-menerus sampai terjadi sesuatu yang mengganggu, dan yang tadinya stabil terus jadi agak nggak stabil, dan tadinya merasa aman jadi nggak aman. Nah, di situ dari kondisi saat ini untuk mencapai kondisi yang diharapkan ini ada masa yang namanya masa transisi. Masa transisi ini biasanya ketika perubahan terjadi, ketika perubahan kita demonstrasikan. Jadi ketika sebuah rumah sakit yang tiba-tiba membeli sebuah sistem informasi yang baru, yang dimana karyawan mau senior, mau junior, mau muda, mau tua, semua harus menggunakan sistem informasi ini. Pasti ada lonjakan kekagetan dari mereka, ada culture shock yang tadinya mereka biasa pakai tulis tangan, tulis di buku, dan semuanya harus computerized. Itu otomatis akan ada satu lonjakan. Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Nah,
Pada masa transisi biasanya stabilitas rendah, orang jadi nggak stabil pikirannya. Semuanya, dari mulai lini yang paling bawah sampai direksi, itu semuanya gonjang-ganjing. Itu hal yang sangat wajar ketika terjadi perubahan. Yang kedua, stres emosional yang tinggi. Orang ketika merasa tidak stabil, otomatis dia sedang menderita stres. Dan energi banyak keluar, terus kontrol menjadi isu utama. Ketika kita dalam segala jenis perubahan dan kita loss of control, otomatis akan semakin rumit situasinya. Tapi ketika kita bisa menguasai, atau paling nggak menguasai diri kita sendiri untuk tidak berlarut-larut dan calm down, we have to think about what we need to do. Nah, saya rasa kepanikan itu tidak akan bertahan lama. Pola perilaku masa lalu menjadi sangat dihargai. Nah, di sini pola perilaku masa lalu menjadi acuan untuk melakukan ini. Mungkin kita bisa lebih tenang, atau kebalikannya bisa jadi lebih panik. Yang terakhir, konflik meningkat. Otomatis ketika ada perubahan, maka ada benturan-benturan antar sumber daya manusia, antar sistem, atau antar apapun. Itu pasti ada. Nah, tapi ketika kondisi yang diharapkan sudah terjadi, maka yang ada hanyalah berjalannya visi yang baru. Tapi itu butuh proses. Seperti yang kita hadapi sekarang, kita harus sudah setahun lebih kita merasakan pandemi. Ada perubahan-perubahan setiap semesternya, dan semester ini it's quite great ketika kita mengenal sistem baru dengan Edlink Pro ini. Bu Vini agak yang saya rasakan agak pengen lari untuk bikin konten, untuk bikin pengajaran sistem yang enak untuk diterima. Setelah 1 tahun saya merasa very down, bukan hanya karena pandemi, tapi karena kayak soul saya sebagai seorang pengajar itu lost. Saya kehilangan naluri mengajar saya karena saya tidak berhadapan langsung dengan kalian, dan ilmu-ilmu sepertinya juga tidak bisa diserap dengan baik, hanya mungkin 10-20%, dan itu sangat membingungkan, situasi yang sangat membingungkan, karena ini bukan mau kita, pandemi ini bukan mau kita, virus ini bukan kita yang bikin, bukan kita mau juga. Kalau boleh milih, kita pilih nggak ada virus, kita pilih tidak sakit, kita pilih tidak pandemi. Tapi masa transisi ini akan berlalu ketika kita mulai take control, at least for ourselves, maka semua akan berjalan menuju era yang baru. Dan era yang baru adalah Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang lebih waspada, lebih aware, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Saya rasa itu tujuan utamanya. Dan ada tahap-tahap perubahan. Yang pertama ada tahap identifikasi perubahan, ada perencanaan tentang perubahan, ada implementasi perubahan, yang terakhir evaluasi. Jadi tahap ini tahap yang very normal. Diidentifikasi dulu perubahannya apa, terus kita menganalisa, setelah itu kita merencanakan. Perencanaan ini disusun tidak hanya untuk plan A, B, C, kalau perlu plan Z, supaya kita longgar. Ketika yang plan A tidak bisa berjalan, plan B tidak berjalan, plan C. Nah, setelah itu ketika plan-plan ini sudah kita coba mana dulu yang bisa diaplikasikan, yang bisa diimplementasikan. Nah, setelah berjalan, kita bisa lihat, kita evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, maka di situ akan terlihat. Nah, di sini yang tadi saya sudah singgung bahwa ketika ada perubahan di masa transisi itu, ada hal-hal yang membentuk sikap kita. Yang pertama ada perasaan. Otomatis ketika perubahan terjadi, perasaan kita akan canggung, kaget, bingung, shock, macam-macam. Terus ada aksi. Ketika kita menerima perubahan itu positif, otomatis aksi kita akan positif. Ketika kita menerimanya negatif, saya nggak suka, saya nggak bisa ngikutin, otomatis aksinya pun akan negatif. Nah, kemudian aksi itu berubah menjadi perilaku tetap. Ya, yang positif ya tetap akan berperilaku positif, yang negatif mungkin semakin negatif. Atau mungkin di sini dia bisa mulai terbawa ketika yang positif mayoritas, maka negatif yang minoritas itu akan ngikut. Nah, akhirnya terbentuk perilaku tetap. Ketika perilaku tetap, maka akan terbaca sebuah gaya manajemen. Gaya manajemen ini berhasil, atau gaya manajemen ini tidak berhasil. Setelah itu akan menjadi sikap, setelah itu menjadi gaya dalam organisasi. Ketika hampir semua karyawan itu berjalan dengan sistem yang sama, berjalan dengan SOP yang sama, yang bekerja dengan baik, memberikan salam, sapa, senyum yang sama, maka ketika keseragaman itu terjadi, otomatis akan menjadi sikap yang sama terhadap konsumen.
Dan ketika sikap itu dikonsumsi oleh konsumen, maka akan timbul nilai. Oh oke, perubahan yang dilakukan oleh organisasi itu positif. Sehingga konsumen merasakannya menjadi perubahan yang baik. Dan organisasi akhirnya bisa mendapatkan banyak konsumen dan visinya tercapai. Transisi emosi selama perubahan, ini cuma gambaran aja untuk menjelaskan grafik sebelumnya, di mana ketika ada perubahan otomatis yang pertama ada goncangan, ada penolakan, ada kekuatan emosional yang mungkin mereka akhirnya butuh dukungan orang lain, mereka curhat, kayak kalian kalau lagi gabut karena cowok atau karena apa, cerita sama temen butuh penguat. Nah, disinilah prosesnya. Dan setelah dikuatkan oleh teman atau keluarga, akhirnya kita bisa mulai menerima. Oke, I will try to understand, try to accept, try to to negotiate with the situation. Dan akhirnya di sini kita mulai keluar tuh pengalaman-pengalaman kita yang tadi kita perlu didukung, perlu disupport. Akhirnya kita ingat bahwa banyak orang ternyata yang ngalamin hal yang sama kayak yang saya rasain, dan akhirnya pemahamannya jadi sempurna. Ketika pemahaman sempurna, akan terbentuk integritas yang sangat baik di diri sebuah organisasi. Next. Oke, the last slide. Saya mau mencoba memberi summary atau ringkasan bahwa pada akhirnya perubahan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Namun, hal ini perlu dikelola atau di-manage agar tidak menimbulkan timbal balik atau feedback yang buruk dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itulah perlu adanya manajemen perubahan untuk membentuk sebuah manajemen strategik yang sempurna, bisa terlaksana, dan sehingga visi dari organisasi dalam hal ini rumah sakit bisa melayani pasien secara paripurna. Oke, remember di diskusi kita akan mendiskusikan apa yang ada di slide ke-13 tentang 7 keys of to successful change. Jadi 7 keys to successful change, ada 7 poin tadi kita akan bahas di kelas diskusi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.